na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi dikenakan denda. Suami tidak mempercayai saksi. Iya. Ya, saksi tidak mempercayai. Suami tidak mempercayai saksi. Pedat suaranya. Ibu Suaranya ada mendung. di ahli miskin jadi join bul'i tapi suaranya enggak jelas. Ini udah lagi akor no. Suaranya bingkai akor terus. Sekiranya pihak suami tidak mempercayai kesaksian mereka, para saksi diwajibkan membayar mahar misil. Sekalipun perpisahan kedua suami istri diputus sebelum adanya persetubuhan atau sesudah pihak istri membebaskan pihak suami dari mas kawin. Karena mahar misil itu sebagai ganti dari kemaluan yang terlewatkan oleh suaminya sebab kesaksian mereka. Oh ya, saksi ini masalah mahar misil. Illa insabata ala nikaha bainahuma binahwi radhain fala hurma illam yufawidu syai'an. Kecuali jika terbukti bahwa tidak boleh ada pernikahan di antara keduanya karena adanya ikatan saudara persusuan di antara keduanya. Maka para saksi tidak terkena denda karena tidak ada sesuatu objek yang mereka lewatkan kesaksiannya. Karena kok rodok kan tidak boleh nikah. Sekarang saksi dikenakan denda. Walau roja'a suhudu malin warimulil mahkumi alaih al-badala baca hurmi qablahu. Fa in qalu akhtana waza'an alaihim bisawiyah. Seandainya para saksi yang menyangkut masalah sejumlah harta mencabut kembali kesaksiannya, mereka terkena denda buat orang yang terkena sanksi kesaksiannya sudah vonis dijatuhkan, bukan sebelumnya. Sekalipun mereka mengatakan kami keliru, denda tersebut ditanggung secara merata di antara mereka para saksi. Jadi sudah menyaksikan, sudah dapat hartanya, tahu-tahu mencabut saksiannya kan rugi. Ini sudah sesuai denda. Ini saya belum ketemu di Indonesia yang satu denda ini. Di dalam Indonesia ada dampaknya. Kalau di sini mesti digugat dulu saksinya untuk bayar kerugian. Dan kesaksian yang campur aduk ya bagi. Setimah. Wala siyahu masihina Zakaria kalau huzi fitar fi kisahajah. Kalau syahidah wahidun fi ikrarihi bi'anahu wakalahu kata. Fa'akhara bi'anahu adina lahu bitasarruf. Afawadu ilahi. Lufi qatil syahadati. Tani. Karena nakla bil makna kan nakli bil lafzi. Zakaria gurunya para guru kami mengatakan
hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghuzi dalam masalah kesaksian yang ditaklifkan, yang dicampur aduk. Talfik atau talfik, talfik saja, campur aduk talfik. Seandainya seseorang mempersaksikan pengakuan tersaksi bahwa tersaksi telah mewakilkan kepada seseorang mengenai masalah anu, sedangkan orang lain memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengelolanya atau memasalahkannya kepada dia. Hal ini berarti terjadi pencampur adukan dua kesaksian karena ungkapan dengan makna kedudukannya sama dengan ungkapan secara saksi. Ngomong kalau perintah siji, ngomong ngalor perintah ngidul. Bihla fima la sayda wahidun. Karena qala wakaltuka fi kaza wa akhar qala li'annahu qala fawadduhu ilaika aw sayda wahidun fi sifa'id daini wal akhar bil ibra'im minhu wala ya ya la faqani wala faqani. Halnya jika salah seorang mempersaksikan bahwa tersaksi telah mengatakan aku wakilkan kepadamu dalam masalah ini, sedangkan yang lain mengatakan kepada orang yang dimaksud aku serahkan hal ini kepadamu, atau seorang mempersaksikan bahwa utang tersaksi telah dibayar, sedangkan menurut kesaksian orang lain dibebaskan dari utang, maka kedua kesaksian tersebut tidak dapat dicampur adukan. Yang satu ngomong dibebaskan, yang satu ngomong dibayar. Kesaksian tidak dapat dicampur adukan. Qala syekhu masyidun bibai'in wal akhar bi'iqrar bihi. Awahidun bimilki ma'ja'ahu wa akharu bi'iqrar ma'ja'ahir bihi. Lam yutarafak syahadatuhuma. Syekh guru-guru kami yaitu Ahmad Al-Munji mengatakan seandainya seseorang mempersaksikan adanya penjualan sedangkan yang lain pengakuan penjualan, seorang mempersaksikan adanya pengakuan penjualan, pengakuan penjualan, atau seseorang mempersaksikan apa yang didakwakan oleh pendakwa adalah miliknya sendiri, sedangkan yang lain mempersaksikan bahwa pemegang barang mengakuinya, maka kesaksian keduanya tidak dapat dicampur adukan, tidak diterima semua. Raja'aduma wa syaida kal akhar ubila la'anahu yajuzu ayahdurul amraini. Dan ini salah seorang dari kedua saksi itu mencabut kembali kesaksiannya, lalu dia mempersaksikan lagi sama dengan temannya, maka ia dapat diterima oleh saja dia mempersaksikan kedua perkara itu. Sekarang mendakwakan jumlah pemilikan secara mutlak, ya, mendakwakan jumlah pemilikan secara mutlak. Wa marija'a alfaini wa atlaqo wa sayyidalahu wa idun wa atlaqo wa akhor anum lagodin sabata wa sayyidalahu wa idun
كألف أي لا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما. Barang siapa mendakwakan memiliki 2.000 rupiah secara mutlak, lalu ada seseorang yang mempersaksikannya secara mutlak, sedangkan saksi lain mengatakan bahwa 2.000 itu dari hasil utang, maka jumlah 2.000 itu dapat dikeluarkan menjadi ikan bahwa jualan. Sedangkan saksi lain mempersaksikan bahwa jumlah itu dari hasil utang. Kedua kesaksian itu dapat dicampurkan. Untuk itu, pendakwa dapat bersumpah pendapat masing-masing dari kedua saksi tersebut, yakni untuk menangkis kesaksian keduanya. Dan sekarang kesaksian yang dapat ditalfikkan. Kalau syahidah wahidun bil ikrar wa akhar bil ifadah hasutu baru lufiko. Seandainya seorang saksi mempersaksikan melalui pengakuan ikrar, sedangkan yang lain mempersaksikan melalui informasi yang lengkap, maksud istifadah itu oleh orang banyak. Sekiranya kesaksiannya dapat diterima, maka kedua kesaksian itu dapat ditalfikkan, artinya dicampur satu. Istifadah itu kemarin sudah terangkan, istifadah itu meskipun tidak tahu, tapi orang-orang sudah ngomong semua seperti itu. Buat dia suami istri, buat dia anaknya, ibu tidak tahu lah. Istifadah. Rasulullah Syekhu Atiyah Al-Maki nafa'ana wa fi an rajul al-asan wal akhar al-iqrar bihi wa al-yatarafaqani awla. Syekh Atiyah Al-Maki pernah ditanya, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui pertanyaannya ini. Mengenai masalah dua orang laki-laki, salah seorang mendengar seorang suami mentalakkan talak 3. Sedangkan yang lain mendengarkan pengakuan suami adanya talak 3. Apakah saksi yang keduanya dapat ditalfikkan atau tidak? Ya, ini jawabnya. Fa'ajaba. Karena yajibu ala sami'i talaki. Wal iqlibihi ayat saja alaihi bitalaki as-salasi batan. Wala ta'arrada bi'insa'in wala iqlalin. Ini jawabannya. Maka Syekh Atiyah menjawab, saksi yang mendengar talak itu dan yang mendengar pengakuan talak 3 suami wajib mempersaksikan kepastian talak 3 yang ditentukan oleh pihak suami, tetapi bukan mempersaksikan adanya talak dan bukan pula pengakuan mengenai dari pihak suami. Wala yata'arradu insa'in, tapi bukan mempersaksikan adanya talak dan bukan boleh pengakuan mengenainya dari pihak suami. Wala yata'arradu insa'in wala ikrahin. Jadi jawabannya itu bukan kok terus itu suami itu bukan gitu. Itu maknanya liinsa itu kon balik itu balik talak wajib hal suratu insa itolak wal ikrabihi
wahidatun fil jumlah. Wal hukmu yasbutu bidzalika kaifa kana. Wal qadi bal alaihi sima'uhuma. Masalah ini bukan termasuk talfik dalam kesaksian ditinjau dari segi manapun. Bahkan gambaran tentang menjatuhkan talak dan mengakui pada garis besarnya mempunyai pengertian yang sama. Jadi jatuhnya talak 3. Sedangkan hukum pun memutuskan adanya talak dengan alasan apapun di antara kedua kesaksian tersebut. Untuk itu hendaknya qadhi mendengarkan kesaksian keduanya. Saksi yang satu ngomong, saya tahu si A itu menalak istrinya 3 kali. Yang saksi yang satu, saya pernah diceritai oleh si A bahwa dia sudah menalak 3 kali kepada istrinya. Nah, itu bisa dipakai semua. Karena sumpah. Bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Khatimatun fil aiman. Layan akidul yaminu ila bismin khosin billahi ta'ala. Asiwatin min sifatihi kawallahi warrahmani wal ilahi warabbil alamin wa khaliqil khalqi. Ini apa sumpah nih. Sumpah dinyatakan tidak jadi. Mereka harus dengan menyebut asma atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya. Seperti wallahi warrahman warrahmani wal ilahi rabbil alamina. Allah jadi boleh untuk sumpah pakai wallahi, pakai lafaz Allah, pakai lafaz Rahman, pakai lafaz Rahim, lafaz ilah, pakai lafaz Rabbil alamin. Walau qala wa kalamillah au kitabillah au qur'anillah au taurati au al-injil fayaminun hadza wal mushafi al-baruku bersuci. Seandainya seorang yang bersumpah mengucapkan wa kalamillah atau wa kitabillah atau wa qur'anillah atau wa tauratillah, mana itu, wa injili, maka kalimat tersebut dinilai sebagai sumpah. Jadi boleh untuk sumpah Al-Quran, Taurat, Injil. Demikian pula kata-kata wal mushafi, demi mushaf, tahunya Quran. Selagi dia tidak bermaksud dengan istilah mushaf itu kertas dan buku yang dijilid. Jadi kalau ngomong mushaf itu namanya masih bahasa kinayah ya. Sebab mushaf itu bisa mana buku biasa. Nah ini harus ditanya. Baik kola warabbi wakana urfuhu tasmiyat sayyid. Robban bagi ayatun. Ela fayaminun zahirun. Illa mirid wairallah. Jika seseorang mengatakan warabbi, sedangkan menurut tradisi orang yang bersumpah biasanya menyebut majikan sebagai Rob, maka sumpahnya dianggap sebagai sumpah inayah. Tapi tradisi tidak mengatakan demikian, maka orang yang bersangkutan tidak berniat kepada selain Allah. Jadi maknanya Rob itu bisa, Rob itu Tuhan, Rob itu pangeran. Ada pangeran di Penogoro kan ada. Pangeran Megoro itu ada pangeran.
Tapi kalau pangeran yang ini Rob itu pangeran disembah. Kalau pangeran di Diponegoro itu pangeran sebagai orang banyak duit, keturunan raja atau pangeran. Jadi namanya kinayah kalau pakai Rob. Itu kan Rob. Walayan akitu bimakhlukin kan nabi wal Ka'bah linahi as-sahih anil halifi bil abai wal amri bil halifi billahi. Cuma tidak sah dengan menyebut nama makhluk seperti wan nabi atau wal Ka'bati nabi demi Ka'bah. Ketika ada larangan yang sahih mencegah bersumpah dengan menyebut nama orang-orang tua dan adanya perintah yang menganjurkan bersumpah dengan menyebut asma Allah. Jadi tidak boleh diabak demi nenek moyang. Warwal hakim khabarun. Warwal hakim khabar man khalafa bi walillahi qad kafara. Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan barang siapa bersumpah bukan dengan menyebut Allah berarti dia telah kafir. Ya. Jadi sumpah itu yang diterimanya Allah dalam sifat-sifatnya. Wa hamalu alama idza qasada ta'zimahu wa ta'zim billah ta'ala. Ilama dzalika asma inda ulama. Ay tab Inasul Syafi'i asal minhaj. Jika hadis di atas kafir, tapi kalau enggak ya enggak. Karena pun orang yang bersangkutan tidak bermaksud demikian ya tetap berdosa. Jadi kalau tidak untuk melakukan dosa, bukan kafir itu dosa. Tetap berdosa menurut kebanyakan ulama. Yakni karena mengikuti kepada nas Imam Syafi'i yang jelas mengenainya. Hal yang sama dikatakan pula oleh sebagian pensyarah kitab Al-Minhaj. Jadi sumpah menyebut nama makhluk itu bisa kafir, bisa tidak. Kalau niatnya itu tidak untuk menyembah, ya tidak kafir juga. Tapi dosa tetap dosa. Orang kalau bersumpah dengan Allah saja, bil wallahi billahi tallahi. Waladhi fi sahih muslimin an akhir ashabi al-karohah. Wal mu'tamad in kana dalil zahiran fil ismi. Wala badhum wa huwa alladhi yanbaghi al-amal bihi fi walibil asal. Because he walihim bi i'zam al-makhluqi bi amudhaha tahu lillahi ta'ala. Allahu an dzalika uluwan kabira. Tetapi menurut yang dinukil dari dalam Syarah Muslim dari kebanyakan murid-murid Imam Syafi'i itu makruh saja. Jadi kalau dari kalangan murid Imam Syafi'i bersumpah dengan makhluk makruh. Pendapat inilah yang dapat dipegang sekalipun dalil yang cukup jelas. Jadi Imam Syafi'i murid-muridnya berpendapat makruh saja. Walaupun ada jelas hadis yang haram ya. Sebagian murid Imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan berdosa lah yang sebaiknya diamalkan di berbagai besar. Jadi itu pencenderungannya kepada dosa oleh sumpah itu tidak dengan nama Allah.
Sebab kebanyakan mereka menggunakannya untuk tujuan mengagungkan makhluk dan menyamakannya dengan hal penghormatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar dari kesemuanya. Bersumpah dengan cara yang sah tetapi tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya biasanya orang Arab wallah wallah wallah. Kami ngomong wallah wallah tapi orangnya sumpah. Yang biasaan orang Arab. Wa idza halafa bima yanqidu bil yamin tsumma qala lam urid bi al yamin lam tuqbal. Apabila seseorang bersumpah dengan menyebut nama yang sah Allah untuk dijadikan sumpah, kemudian ia mengatakan, aku tidak bermaksud untuk bersumpah dengan ucapan tadi. Maka perkataannya itu tidak dapat diterima. Nggak boleh. Makanya nggak boleh main-main dengan sumpah. Wallahi, sumpah dikecualikan dengan ucapan insya Allah. Nggak jadi sumpah insya Allah. Kalau pada ini insya Allah. Faqasada lafzu wal istisna qabla firagil min batasal istisna biha laman akad yamin. Seandainya seseorang mengatakan insya Allah dengan sengaja sudah sumpahnya dan bermaksud mengecualikan sebelum sumpahnya selesai serta lafaz insya Allah itu diucapkan langsung sudah sumpah, maka sumpahnya tidak jadi sah dan tidak ada dosa atau tidak ada kafarohi. Saya tidak punya udah situ sumpah insya Allah. Bil istisna bal nawahu lam yandafi'i al-khinsu al kafaratu zahirun bal bidayan. Ya, dia tidak mengucapkan istisna kecualiannya. Melainkan hanya dalam hati saja. Maka secara lahiriah dosa. Dan kifaratnya jika dia melanggar apa yang disumpahkannya tidak dapat terelakkan. Tetapi secara batin diserahkan kepada urusan hatinya. Jadi kalau tidak ada istisna ya berarti sumpah beneran. Kalau melanggar ya harus ada kafaratnya. Kalau qala li ghairihi aqsamtu alaika billahi au as'aluka billahi la taf'alanna kadza wa rudda yamin nafsihi fayaminun. Seandainya seseorang mengatakan kepada orang lain, aku bersumpah kepadamu demi Allah, kamu benar-benar melakukannya. Sedangkan dia bermaksud bersumpah untuk dirinya. Hal itu dinamakan sumpah. Pemada Allah yaqsud yaminan nafsihi jadi syafa'ata atau yaminan al-mukhatabi atau atlaqa kata itu ya annahu lam yahlil. Tapi jika tidak berniat, tapi bila dia tidak bermaksud bersumpah untuk dirinya, mereka hanya meminta pertolongan
atau bersumpah untuk lawan bicara atau dia memutlakannya tanpa ikatan, sumpahnya tidak jadi karena baik dia ataupun lawan bicaranya tidak termasuk bersumpah. Wallahi kon kunjungan ditaku sewu. Wallahi kunjungan ditaku. Ya mau dering mau sumpah tapi tidak untuk dirinya. Nyumpahi kancane sing duwe duit main. Wallahi kon kunjungan ditaku. Apa yang belum main itu? Program menolak permintaan orang yang menyebut asma Allah. Fayukrahu raddu sa'il billah ta'ala au badihi fi ghairi makruh. Fakada soal bidzalika. Makruh adalah orang yang meminta dengan menyebut nama Allah atau menyebut zatnya untuk hal yang tidak dimaksudkan. Dan pula minta dengan menyebut asma Allah dan zat Allah. Jadi kalau ada orang minta, wallahi aku sedina ora mangan wis. Aku njaluk wallahi sampean ngundunge nakur sepiring sepur. Iku anggar ora sing sing makruh. Berarti wis njaluk temenan iku njaluk sumbangan iku. Ucapan yang tidak termasuk sumpah sekarang. Walau qala in fa'altu kaza wa ana yautiun. Wa ana yautiun. Wa nasroniyun. Jadi biamin intiba ismillahi al seperti wala kafarta wa halasa. Seandainya seseorang mengatakan jika aku melakukan maka aku adalah orang Yahudi atau Nasrani. Hari ini bukan sumpah. Namanya karena tidak mengandung nama sifat Allah. Dan berlakunya tidak digunakan kifarat yang melanggarnya. Kalau tidak benar saya Yahudi, kalau tidak benar saya Nasrani. Ngomong gitu itu bukan sumpah. Tapi yang nggak baik ini. Naam. Ya rumu Berarti dari apa murtad, Kak? Murtad itu. lagi orang sering. Naam. Ya rumu dari kakak wali walayak furu. Walayak furu. Bal in sudah tak tidak nafsihi anil mahlufi atau atlaqo haruma wa yazamuhu atau bah. Orang murtad orang. Memang hal seperti itu haram, haram. Maka dengan sumpah yang diharamkan lainnya sama dengan sumpah yang lainnya. Tetapi yang bersangkutan tidak sampai kufur, tidak kufur. Kalau saya berbuat ini saya kafir. Saya saya Yahudi itu, saya Nasrani. Omong begitu itu bukan sumpah, tapi haram, tapi tidak sampai kafir. Bahkan sekalipun maksudnya adalah untuk menjauhi hal yang disumpahkannya agar dirinya tidak terjerumus ke dalamnya atau memutlakannya. Baik ngomong seperti itu. Bain alaku biasanya dulu loh. Cuma aku kalau tidak benar saya keluar dari jadi umat Muhammad. Karena saya keluar dari umat Muhammad. Itu tidak boleh, ya haram itu. Tapi tidak sampai kafir. Bain alaku au arud darido bizalika infala kafar halan. Ini. Jika dia memang berniat menggantungkannya atau rela dengan hal itu,
bila mengerjakannya maka dia menjadi kufur karena itu juga. Jadi masalahnya niat dalam hatinya umamanya ngomong kayak gue terus hatinya gue tak kerjaan temen ternyata orang ya kafir itu kan biasa kan gaya anu tok manis-manis orang percaya. Tapi kalau diniati temenan kan ada orang debat Kristen sama Islam. Yang Kristen bilang gitu, kalau saya kalah saya masuk Islam. Yang Islam mau ya kalau saya kalah saya masuk Kristen loh. Yang Islam kan tidak boleh ngomong begitu mestinya. Tapi kalau niatnya niat beneran, kalau nanti saya kalah beneran lah saya akan masuk Islam beneran, ya itu kafir jadinya. Kalau tidak, ya karena ngomong kayak gue yang ngomong pada pengen ngomong mantep, dong debatan mantep jadi dari sini kafir, sini Kristen. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Dari yang Islam, ya saya kalah saya masuk Kristen. Tapi ngomongnya enggak anu tok ya kalau kafir itu kalau temenan masuk Kristen, niat temenan loh kafir. Kafir halan seketika sudah kafir. Astagfirullah taala. Wa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajaba sahibul istiqsa'i dzalika. Dalam hal tidak mengkufurkan orang yang bersangkutan disunahkan istighfar namun kepada Allah SWT dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan menurut penulis kitab Al-Iqtisa hal tersebut diwajibkan, bukan sunnah, wajib. Mengucapkan kata-kata sumpah tanpa sengaja. Paman sabako lisanuhu ila bilamin bila qasin kala wallahi wa bala wallahi binahwi wadabin aw silati kalamin lam yan akid. Karena siapa lisannya terlanjur mengucapkan kata-kata sumpah tanpa sengaja, umpamanya la wallahi, bala wallahi, ketika sedang emosi atau menyambungkan bicaraan, maka sumpahnya tidak jadi, bukan sumpah itu. Itu orang Arab biasanya. Wallahi, wallah. Sekarang hukum bersumpah. Wallahu a'lam. Ya, sudah kurang 6 menit. Wal halifu makruhun illa fi bai'atil jihad wal hasi alal khairi wa sadiki fit da'wa. Bersumpah hukumnya makruh kecuali dalam bai'at janji setia untuk jihad. Kita menganjurkan kebajikan dan kejujuran dalam masalah-masalah dakwaan. Jadi aslinya sumpah gua aslinya makruh, orang usah sumpah. Tapi kalau untuk jihad ya Allah saya akan taat melaksanakan semua perintah enggak. Walau halafa fitar wajibin afi haramin asro wa lazimahu insun wa kafaratu. Seandainya seseorang bersumpah akan meninggalkan hal yang wajib, wallahi aku orang sholat tak sumpah. Seandainya seseorang bersumpah akan meninggalkan hal yang wajib atau mengerjakan hal yang haram, wallahi akan saya sembelih kamu. Oh, kan ya haram itu. Maka ia diharuskan melanggar sumpahnya. Jadi nggak boleh turuti. Aku sering sumpah mau, sumpah kak sembahyang isya Oh iya lah. Aku kan sumpah sembelih kono, tak sembelih lagi. Oh iya enggak harus dilanggar. Terus gimana? Dan membayar kifaroh karena melanggar sumpah. Sumpahnya tetap
kudu dibayar kifaroh, tapi tidak boleh dilakoni gitu loh. Contohnya waktu nah, waktu Said Abdullah tuh, bapak Nabi Nabi kita, Habib, itu kan dulu Abdul Muthalib kan pernah bersumpah kalau saya punya anak laki-laki, anak saya anaknya wedok terus Abdul Muthalib itu. Terus sumpah, wah aku dua anak laki-laki itu pantak pantak korban akan siji tak sebelah siji. Lah itu pun ternyata metu anak laki-laki 10. Ya anak Abdullah, anak Abu Jahal, anak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab terus Hamzah, anak Abbas, sampai kok sedulur kabeh. Nah, tapi Abdul Muthalib bingung loh. Aku bilang wis tahu sumpah ada anak lanang pada sembelih loh. Dan masuk pada sembelih gitu. Akhirnya takon terus dijawab ini kalau kok sama nyembelih anak sampean, orang pada niru kalau terus gimana caranya? Ya sampean itu diundi, nggak sapa sing metu, tunggu di kafarai. Mana sing metu si A, monggo disembelihkan unta 10. Oh sampai diundi ini ping 10, oh sing paling akeh sing metu sapa bae lah gue. Sampai pintu lu kok metu terus ya gue berarti di anu 20 anu nih, 20 unta. Karena diundi gue sing metu Abdullah terus, Abdullah maning metu. Dunia maning Abdullah metu. Sampai ping 10 itu Abdullah terus. Jadi sing disembelih Abdullah gitu. Wah, akhirnya Abdullah itu benar disembelih dengan unta 100. Jadi Abdul Muthalib korban unta 100 dan orang nyembelih Abdullah. Lalu terus dua anak Nabi Muhammad itu Abdullah itu. Mana Nabi Muhammad itu dijarangi Ibnu Zabihaten. Wong sing bapak pan disembelih wong loro. Nabi Ismail juga disembelih, kalau Nabi Ibrahim, Abdullah juga apa disembelih itu kalau Abdul Muthalib. Jadi kan Nabi kan juga kunyah Ibnu Zabihaten, anak wong loro sing pan disembelih kabeh. Aku Abdul Muthalib paham lah. Aku masuk aku nazar penyembelih anak masuk tak sembelih anakku. Tapi itu barang nazar itu metu anak lanang terus sampai 10 anak lanang. Lah, nah kemarin sudah saya terangkan itu juga yang yang istrinya Nabi Ayub kan. Nabi Ayub loh, ya 100 kali. Angris waras kok tak sambuk sekali, sumpah wallahi tak sambuk kon. Arep kono aring dukun tak sambuk. Barang wis waras bingung. Wah, lagi bojo tak sambuk sekali kok mati ya orang di bojo. Bojo lain kabeh keri. Cok ya lama siji gue sing ngope Nabi Ayub. Tahu barang harus masih dicambuk akhirnya bisa orang langgar stan wazibihi ambillah sing genggam rumput pukulkan, berarti kamu tidak melanggar sumpah karena habis mukul, tapi nganggune rumput jumlah 100 bisa pecahkan sepisan ya, itu satu saja sini satu sabet jebret kalau sakit ada biji orang sakit. Nah, itu ikut namanya tidak, dia tetap melaksanakan sumpahnya tidak melanggar, itu sudah dilaksanakan.
Nah, al-targi mustahabin. Au fi'li makruhin tuna hinsuhu. Walai kafaratun. Ini mana? Atau ia bersumpah akan meninggalkan hal yang sunnah. Wallahi aku orang gelem sholat sunnah. Atau aku orang gelem puasa sunat kemis. Atau akan mengerjakan hal yang makruh. Wallahi aku pengen ngelokok. Maka ia disunahkan melanggar sumpahnya dan membayar kifarat. Kifaratnya apa? Kifaratnya itu puasa 3 hari. Atau apa? Kifaratnya sumpah itu. Atau memerdekakan budak. Atau memberi makan orang fakir miskin. Kifaratnya milih salah hiji. Yang kuat ini. Puasa 3 hari yang paling gampang. Tapi yang suki anak puasa sunnah. Aw ala tarki mubahin aw fi'lihi kaduhuli darin wa akli amin kala akuluhu anak fal afdal tarkul khinsi ibbu'an li ta'zimil ismi. Nah, jadi nek sumpah itu pada mau kan meninggal sunnah mengerjakan makro itu suruh dilanggar atau mau kafir kayak mau kafir. Saya ini mubah gimana? Atau ia bersumpah akan meninggalkan hal yang diperbolehkan atau akan melakukannya, umpamanya memasuki sebuah rumah atau memakan suatu makanan. Tentunya aku tidak akan memakannya. Maka yang lebih utama hendaknya dia jangan melanggar sumpah. Ini menghubungkan asma. Jadi aku rapen mlebu hari omahmu. Lah itu kan ora sunah, ora makruh, mubah. Ya pikir pikir dilakoni ae iki dinopo dimuji. Ini karena kalau mubah jadi lebih berharga menjaga asma Allah. Wallahi aku tidak akan minum ini teh, oh ya, kan mubah minum teh. Ya lebih baik tidak minum teh. Sebab minum teh itu mubah. Karena Allah itu nama Allah yang digawa-gawa. Jadi lebih baik menghargai nama Allah daripada minum teh. Jadi kalau mau sing barang wallahi saya akan minum homer, lagu kan haram homer lagi wallahi terpaksa isu. Tapi akhirnya harus membayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah berpendapat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Din ya kan. Rabbil alamin ar-rahman Al-Alaihim wal-Ma'bud alaihim wal-Adhuhin. Amin. Ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi Madinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqdi lana biha jami'al hajat wa wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha surayat min jami'il khairati fil hayy wa zaman Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa abadan وزيادة في العلم وبردا في الرزق قول الموت والموت اللهم هون على نفوس الموت والنجاة من النار والأبصاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا رحمة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بالأمين السلام الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة
Iya, Radhalin, amin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok apa nih? Kan tinggal duduk. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.